Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Udah pada makan belum? Sudah, Udah? Oke. sudah. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Semoga teman-teman semuanya yang hadir di sini tidak ada yang merasa keberatan ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih, agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan dari awal hingga akhir nanti. Kira-kira dari teman-teman semua ada yang ingin memimpin berdoa? Ada? Gak ada? Yaudah, kalau gitu saya ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Teman-teman di sini semua apakah sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya atau sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum. Belum? Oke, Belum, Mbak. Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan sedikit nih, apa sih konseling kelompok itu? Jadi, konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh penyelesaian masalah pada setiap anggota kelompok. Nah, adapun tujuannya nih, tujuan dari kegiatan konseling kelompok ini tuh apa sih? Yang pertama, kita akan membahas dan menyelesaikan masalah pribadi setiap anggota kelompok. Yang kedua, untuk pengembangan pribadi, seperti misalnya melatih sosialisasi, melatih bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Lalu bagaimana cara pelaksanaan konseling kelompok nih, Kak? Kalau misalkan lagi nggak di masa pandemi nih, kita pelaksanaannya bisa bertemu secara langsung dengan duduk satu lingkaran atau setengah lingkaran. Gunanya agar kita wajahnya bisa terlihat satu sama lain. Nah, kenapa sih? Biar nanti ketika kita berinteraksi satu sama lain, kita berkomunikasi, itu jadi komunikasi kita jadi lebih nyaman dan lebih nyambung. Cuman masalahnya karena lagi pandemi, kita cuma bisanya pakai lewat Zoom aja gitu. Nah, peran teman-teman di sini adalah sebagai anggota kelompoknya. Sedangkan saya sebagai pemimpin kelompok, yang mana tugasnya adalah mengatur jalannya kegiatan konseling kelompok hari ini. Adapun dalam kegiatan ini, hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu masing-masing dari anggota kelompok, maksudnya teman-teman semuanya, untuk mengungkapkan masalah pribadinya yang sedang dialami baru-baru ini dengan secara terbuka. Kemudian nanti akan kita pilih nih, akan kita voting, kira-kira masalah sih apa sih yang perlu dibantu, perlu dibantu cari solusinya, seperti itu. Kemudian di konseling kelompok ini ada pun 5 asas yang dipakai, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi di mana data atau segala informasi dari teman-teman yang sifatnya pribadi, sifatnya privasi, itu mohon untuk disimpan rapat-rapat, tidak diceritakan kepada pihak lain. Jadi yang boleh tahu kita-kita aja nih, 9 orang ini aja yang tahu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman semuanya hadir dalam kegiatan hari ini dengan rasa sukarela, ikhlas lillahi ta'ala tanpa ada satu paksaan apapun ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Teman-teman semuanya diharapkan untuk terbuka dalam menyampaikan masalahnya. Boleh masalah apa aja, masalah pribadi, masalah sekolah, masalah keluarga. Keempat ada asas kegiatan, di mana teman-teman diminta untuk aktif dalam konseling kelompok hari ini. Aktif dalam menyampaikan pendapat, aktif menyampaikan solusi yang ingin disampaikan. Yang terakhir ada asas kenormatifan, yaitu jika teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat atau memberikan solusi, silakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian jika nantinya ada teman yang sedang berbicara, dimohon untuk mendengarkan ya. Gitu. Karena kita belum kenal satu sama lain nih, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Sebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan. Setelah itu sebutkan film favoritnya apa. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Salsa Aulia Maharani, nama panggilannya Salsa.
film favorit saya pokoknya film yang genrenya thriller. Contohnya kayak Black Swan atau enggak Sweet Home gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin memperkenalkan duluan? Perkenalkan, nama aku Elsa Nanda Delia Putri, dipanggilnya Elsa. Film kesukaan yang genrenya action. Oke, action ya? Film laga Iya, ya? iya, Oke. Makasih Elsa. Selanjutnya siapa lagi? iya. Oh ya, ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Kansa Ulia Rahma, biasa dipanggil Kansa. Saya suka film akhir-akhir ini tuh Imperfect. Perfect ya, tahu. Itu filmnya Iya. bagus banget tuh tentang insecurities bukan sih? Iya, benar. Ya. Kan ada yang mau lanjut lagi? Saya Silakan. perkenalkan, nama saya Salsabila Cica, bisa dipanggil Cica. Buat film kesukaan, saya lagi suka web drama startup. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Octavia, biasa dipanggil Ayu. Lagi sukanya sampai sekarang masih suka film Are You Human Too? Oke. Selanjutnya siapa lagi? Mau Yaya? Saya. Oh, atau Ika ya? Ayo, boleh? Ya, perkenalkan nama saya Retno Ike. Saya biasa dipanggil Ike atau Retno juga boleh. Yang genrenya romance. Perkenalkan, nama saya Fezia Maireni, biasa dipanggil Yaya. Film kesukaan Harry Potter. Harry Potter. Wah. Selanjutnya? Oke, kenalin, nama aku Elza Delvia, biasa dipanggil Elza atau EXO. Film favoritku Alive, ya itu. Makasih. Sama-sama. Nah, karena tadi kita sudah memperkenalkan diri nih, saling tahu kan nama satu sama lain. Biar lebih akrab lagi, saya ada permainan. Nama permainannya yaitu rangkaian nama. Jadi rangkaian nama ini cara mainnya adalah nanti orang pertama menyebutkan namanya terlebih dahulu, kemudian dilanjut orang kedua dengan menyebutkan nama orang pertama dulu, baru menyebutkan nama dirinya. Nah, lanjut lagi orang ketiga, menyebutkan orang pertama, kemudian menyebutkan nama orang kedua, baru bisa menyebutkan nama orang ketiga. Seperti itu terus sampai terakhir. Paham semuanya? Oke. Iya, paham, Pak. Oke. Dimulai dari saya dulu ya. Oke, nama saya Salsa, film kesukaan thriller. Nama aku nama Salsa, kesukaan thriller. Nama aku Elsa, kesukaan action. Film kesukaan action. Nama Salsa, kesukaan thriller. Nama Elsa, kesukaan action. Saya Kansa, lagi suka Imperfect. Nama Salsa, kesukaan thriller. Nama Elsa, kesukaan action. Nama Kansa, kesukaan Imperfect. Nama saya Cica, kesukaan startup. Saya ya, Kak. Iya, ya. Nama Salsa, thriller, terus Elsa, action, habis itu Kansa, Imperfect, habis itu Cica, startup, habis itu nama saya Widya Ayu, lagi suka film Are You Human Too? Oke. Nama Salsa, kesukaan thriller. Nama Elsa, kesukaan action. Nama Kansa, kesukaan Imperfect. Nama Cika, kesukaan startup. Nama Ayu, kesukaan Are You Human Too? Terus nama Yaya, kesukaan Harry Potter. Ya. Salsa, terus nama Salsa, Elsa, Kansa, Ayu, Yaya, Ike. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap kegiatan nih teman-teman. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman semuanya sudah siap? Siap, Sudah sudah. siap. Oke, kalau gitu. Sudah. Baiklah, kalau gitu saya akan menjelaskan kembali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Jika teman-teman memiliki pendapat atau ingin menyampaikan solusi, silahkan untuk angkat tangannya terlebih dahulu. Baru setelah itu boleh untuk menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang sopan dan santun. Jika nantinya ada hal-hal yang sifatnya privasi atau pribadi, dimohon teman-teman bisa merahasiakannya. Jangan sampai diketahui oleh orang lain ya. Jadi cukup kita-kita aja di sini yang tahu. Kemudian diharapkan teman-teman semuanya untuk menyampaikan masalah masing-masing secara terbuka agar nantinya kita bisa saling bantu mencari solusi bersama-sama. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang masih dalam? Kalau gitu, udah pada siap semua kan ini? Sudah. Sudah. Nah, adapun janji kerahasiaan yang nantinya akan saya
bacakan, kemudian teman-teman tolong ikuti ya. Ikuti saya dengan menyebutkan nama masing-masing. Silakan untuk Iya. mengaktifkan mic-nya terlebih dahulu, bisa? Semuanya? Bisa. Oke, Mbak. Udah, Kak. Oke. Udah. Saya, Salsa, Saya Elsa. Ya. dengan ini menyatakan bahwa Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan dan menjaga, dan menjaga, memelihara dan merahasiakan Memelihara dan dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya peroleh segala data dan keterangan yang saya peroleh dari teman kelompok dari teman-teman Kelompok. di mana data atau keterangan tersebut di mana data Data atau keterangan tersebut tidak boleh dan tidak layak tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke. Nah, kelihatannya teman-teman mukanya agak lesu, kurang fresh gimana gitu. Oke, kalau gitu kita main sebentar ya. Karena saya punya permainan nih, saya sudah menyiapkan permainan. Nama permainannya, bentar saya lupa. Oh, Simon Says. Jadi cara mainnya gini. Ketika saya bilang Simon Says, teman-teman semuanya harus wajib melakukannya. Melakukan instruksi apa yang saya bilang. Contoh, Simon Says pegang mata. Kayak gitu. Simon Says pegang kaki. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Kaki. Oke. Iya, paham. Kalau misalkan ada yang salah tebak, itu nanti lanjutin gamenya. Oke, setuju? Setuju? Iya, oke. Oke. Simon Says pegang mata. Loh, aku salah. Kelihatan. Di sini Aku yang salah. Aku malah pegang telinga. Balik lagi deh ke Siapa? aku nih. Pegang alis. Salah semuanya. Salah semuanya. Kan aku nggak bilang Simon Says. Iya kan? Kan nggak tahu, nggak tahu ulangi. Kan nggak tahu. Nggak tahu Kan ulangi. nggak benar berarti ya guys. Cica mau coba. Ayo. Oke, Cica. Simon Says pegang kerudung. Tadi Nggak salah ya saya. pakai Audi. Yes, Elsa lagi nggak bisa. Elsa itu beda. Itu beda. Elsa tuh nggak boleh. Elsa beda. Nyebelin. Oke. Aku ya. Simon Says pegang tempat pensil. ada yang pensil. Orang tua. Ya ampun. Iya, apa aku di luar. Mau main lagi? Mau coba lagi? Atau udah ngerasa lebih fresh? Udah, oh saya udah ini nih Kak, energi saya sudah terkumpul. Udah. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, sekarang waktunya kita akan melanjutkan ke tahap kegiatan. Di tahap ini, anggota kelompok mengungkapkan masalahnya yang sedang dialami. Seperti yang saya bilang sebelumnya, boleh masalah pribadi, masalah keluarga, belajar, karir, dan lain sebagainya. Nah, nantinya akan kita bahas bareng-bareng nih. Tapi sebelum kita bahas, pastinya kita voting nih. Masalah siapa sih kira-kira yang akan kita bahas, yang perlu kita bantu cari solusinya. Kira-kira dari teman-teman semua di sini, siapa nih yang ingin menyampaikan masalahnya terlebih dahulu? Siapa tuh? Saya mau nyoba. Hansa. Oke, Hansa silakan. Ya. Hansa. Ya, yang lagi saya rasa itu kayak saya bisa nggak ya ngelakuin ini? Saya bisa nggak ya ngelakuin hal ini? Kayak saya tuh tipe-tipe orang yang kadang tuh bisa percaya diri, bisa enggak, kadang naik turun gitu loh Kak. Kepikiran kalau misal besok kita ke jenjang lebih tinggi itu kita bisa nggak ngadepin tes-tesnya, kita bisa nggak ya buat lulus itu kayak gitu.
Oke. Makasih Hansa. Selanjutnya siapa lagi? Iya. Siapa? Cica ya? Ya, Cica silakan. Jadi masalah yang saya alami akhir-akhir ini itu kan saya mengikuti sebuah organisasi. Nah, di dalam organisasi itu kadang saya merasa kayak saya agak percaya sama teman saya sendiri terkadang. Jadi kayak kalau saya nggak ngelakuin sendiri, rasanya kayak kurang puas dengan hasilnya. Oh Gitu. gitu. Kurang percaya sama orang lain. Ya. Oke, makasih Cica. Suara saya terdengar, Kak? Kedengeran. Oke, makasih, Kak. Jadi, permasalahan saya mungkin akhir-akhir ini tuh sering kemudian ya, Kak. Kuliah hari Senin sampai Jumat, nanti Sabtu Minggu tuh ospek kayak gitu terus, Kak, sampai berapa bulan kayak gitu. Jadi kayak rasanya capek, tapi ya gimana, seneng, tapi juga itu sih bikin kemudian itu sih, Kak. Mungkin itu. Terima kasih, Kak. Oke, makasih ya Widya. Selanjutnya siapa lagi nih? Aku, Ya, siapa tadi? Elsa. Gimana Elsa? kalau aku itu sih lebih ke ngeluangin bagi waktu buat belajar gitu. Kadang susah, apalagi kan sekarang kan online kan, jadi makin mager gitu loh buat belajar gitu. Gitu aja sih. Lebih ke belajarnya ya? Akhir-akhir ini mungkin kesusahan bagi waktu antara belajar sama organisasi gitu, Kak. Mbak. Belajar dan organisasi. Siapa lagi selanjutnya? Terima kasih ya Yaya. Tadi saya dengar Ika kayaknya ingin menyampaikan masalahnya nih. Gimana Ika? Ika kalau misalkan di sana sinyalnya Putus-putus ya? ya Kok udah. aku putus-putus ya? Ya udah kalau gitu sampaikan masalah kamu di chat aja. Nanti saya baca. Saya akan menyebutkan lagi masalah teman-teman, yaitu yang masalah Anjun adalah tidak peduli dengan masalah yang menimpa dirinya. Tetapi Anjun lagi kurang nyaman kalau ada teman seumurannya dia yang sudah membahas tentang fisiknya. Lalu yang kedua ada masalah Hansa, yaitu kurang percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Cica kurang menaruh rasa percaya sama orang lain. Jadi alhasil semua tugasnya merasa semua tugas itu menjadi tanggung jawab diri Cica. Yang ketiga ada Elza, yaitu khawatir mengenai nilai UAS, karena UAS ini merupakan UAS pertama untuk Elza. Selanjutnya ada masalah Vidya, yaitu kemudian karena kuliah online, karena kegiatan ospek dan lagi capek sama kegiatan-kegiatan yang lagi padat. Masalah Elsa itu sulit memanage waktu nih Kak, memanage waktu antara belajar dengan kegiatan lain. Terus ada lagi dari Retno Ike, yaitu lagi sering marah-marah, emosinya lagi nggak stabil, tapi nggak tahu alasannya apa. Karena kita semua sudah mengetahui nih masing-masing masalah dari setiap anggota kelompok, maka kira-kira masalah siapa nih yang perlu kita bahas malam ini, yang perlu kita bantu cari solusinya. Silahkan, ada yang ingin mengusulkan? Menurut saya lebih ke permasalahannya Kak Yaya sama Elsa mungkin. Menurut aku, Anjun sama Kansa. Ya. Aku lebih ke Anjun deh, Mbak. Fadila Anjun memilih Elsa dan Hansa. Mungkin dari saya, masalah dari Elsa sama atau Yaya mungkin. Saya masalahnya Yaya sama itu sih, Yaya sama Elsa ya. Menurutku mungkin masalahnya Anjun, Mbak. Oke. Makasih Yaya. Nah, karena kita sudah memilih semuanya hasil votingan malam ini, deg-degan ya. Hasil votingan malam ini banyak yang memilih Elsa dan Yaya. Elsa, apakah Elsa sudah siap menceritakan masalah diri Elsa kepada kita semua? Insya Allah. Sudah siap bercerita ya? Iya. Ya. Ya, silahkan boleh diceritakan kira-kira apa yang sedang dialami belakangan ini. Aku kan orangnya tuh belajarnya lebih ke yang mood-moodan kan, Mbak. Jadi kayak kalau mood baru bisa yang benar-benar. Kalau mood itu belajarnya kayak benar-benar rajin, tapi kalau nggak mood ya benar-benar nggak mau belajar gitu loh. Kayak tambah sekarang kan online. Nah itu kan tambah mager kan buat belajar. Jadi ya gitu. Yang mau belajar tuh mikirnya itunya mesti mikirnya nanti-nantian terus gitu loh. Terus akhirnya nggak belajar. Tadi kan, kira-kira teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, ingin bertanya kepada Elsa
Ya, oke Cica. Cica mau nanya apa Cica? Itu aku mau tanya ke Elsa. Elsa, motivasi belajar kamu apa? Sebenarnya tuh kalau misalnya aku mau buat naikin mood tuh antara biasanya kalau nggak dengerin musik sama nonton film. Tapi kan kalau misalnya kayak nonton film tuh kan kayak lama-lama kayak keterusan terus nanti akhirnya malah tambah buat mager buat belajar kan. Jadi malah fokus ke nonton filmnya daripada ke belajarnya gitu. Jadi Gitu. belum nemu yang kayak bener-bener motivasi. Oke, habis ngelakuin hal itu aku bisa belajar gitu. Elsa, saya mau nanya. Saya masih penasaran. Tadi kan masalah Elsa adalah sulit memanage waktu kan antara belajar dengan kegiatan Iya. lain. Sulit memanage-nya itu dalam bentuk apa nih? Apakah terlalu banyak kegiatan atau apakah diri Elsa sendiri yang nanti-nanti aja deh, jadwal yang harus dikerjakan malah terbengkalai. Bagaimana? Yang nanti-nanti aja. Hmm. Lebih ke yang suka nunda-nunda buat belajar. Terus akhirnya malah nggak jadi belajar. Kan ada yang ingin ditanyakan kan nih dari Saya, Elsa? Ya, silakan langsung tanya aja ya ke Elsa saya mau nanti nanya biar lagi. Elsa langsung Ya, jawab. Els kan tadi buat masalah mager di belajar ya. Kalau misalnya Ya, sekarang kan mager belajarmu tuh maksudnya gimana gitu loh kan. Misal sekarang nggak harus semuanya belajar tentang buku. Kalau misal belajar kan sekarang kan di era kayak gini bisa ada aplikasi belajar nonton video di YouTube, terus ada Zenius dan sebagainya gitu. Mager belajarmu tuh yang kayak gimana gitu. Kasih. biar aku nimbulin niatnya buat belajar lebih ke itu buat Niat. apa biar biar aku mau belajar gitu loh. Bisa sih memang lewat YouTube, lewat kayak aplikasi-aplikasi gitu. Tapi malah kalau ke aplikasi itu malah nggak masuk. Elza bertanya, eh, ini kan lagi kuliah online, terus juga pastinya tugasnya banyak banget. Kalau kamu misal males atau mager gitu, tugas kamu gimana? Gimana nih Elsa? Biasanya aku kalau ngerjain tugas pas mepet-mepet itu, mepet-mepet deadline. Jadi kalau misalnya besok dikumpulinnya sore. Nah, aku ngerjainnya siang atau enggak pagi. Pokoknya pas hari hanya gitu. Emang karena udah terbiasa mepet deadline atau emang Iya. ya ampun. Oke, kalau gitu. Nih dari Fadila Arjun bertanya lagi nih. Maksudmu susah ngumpulin niat gitu kah, El? Gimana nih, El? Bener Iya. nggak? Iya, Anjun. Oke. Jadi teman-teman Elsa semuanya, mau nanya lagi. Iya, Kansa. Buat yang tadi mepet di deadline. Jadi kan kalau misalnya di hari H itu kan jadi nggak maksimal gitu kan ngerjainnya. Kamu maksimal nggak ngerjainnya? Aku Tugasnya itu malah gitu loh. kalau misalnya ngerjainnya, jadi tuh aku mikirnya tuh kalau ada tugas, misalnya dikumpulinnya seminggu lagi, aku tuh malah kayak gampangin gitu loh, kayak oh masih lama. Tapi kalau misalnya udah pas hari hanya, aku nggak panik, malah lancar ngerjainnya. Gitu, gitu kan, Zah. Oke, terima kasih. ya terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan untuk Elsa. Masalah Elsa yaitu kan sulit memanage waktu antara belajar dengan kegiatan lain kan. Salah satu faktor karena terjadinya masalah itu adalah Elsa ini suka menunda pekerjaan karena terlalu lama berdiam di rumah selama pandemi, kuliah online juga, belajar di rumah, alias membuat diri Elsa jadi, aduh makin males nih saya, seperti itu. Akhirnya segala pekerjaan, semua tugas-tugas Elsa dikerjainnya deadline. Nah, teman-teman ada yang punya solusinya nih untuk masalah Elsa? Ya, silakan Cica. Untuk kalau misal males, kalau aku sendiri biasanya bikin jadwal harian kayak rundown harian gitu. Misal jam sekian sampai jam sekian saya harus belajar ini, jam sekian sampai jam sekian saya harus belajar ini, dan jam sekian sampai jam sekian saya harus ngapain. Jadi kalau ada patokan seperti itu lebih ada niatan buat ngelakuin hal tersebut kayak gitu kalau dari saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Cica. Makasih, Cica. Bagaimana Elsa? Iya, mudeng, paham. Paham? Ya, selanjutnya siapa tadi? Iya. Widya ya? Widya silakan Anjun ingin mengajukan ngechat. solusi.
Ya, Widya dulu Iya. ya. Terima kasih. Mungkin kalau solusi dari aku ya, jadi kan tadi kamu suka nunda-nunda pekerjaan itu kan. Nah, kalau dari aku Iya. sih, kamu buat itu ada namanya tabel prioritas. Nah, tabel prioritas itu nanti isinya yang pertama itu penting dan harus diselesaikan saat itu juga. Habis itu penting, nggak diselesaikan saat itu juga. Terus penting, deadline-nya mepet dan harus diselesaikan. Terus penting, deadline-nya nggak terlalu dipaksain, nggak mepet-mepet banget kayak gitu. Kegiatan kamu juga bisa teratur sih, kalau dari aku kayak gitu. Makasih. Wah, ini baru 2 orang aja yang memberikan solusi ngebuat saya jujur ya, saya cukup takjub dan salut sama teman-teman di sini semua yang Sama, Mbak. udah aktif dan solusinya bener-bener saya nggak nyangka kalau solusinya keren-keren banget, serius. Ya ampun, terima kasih untuk Nggak Ica dan Widya. kepikiran. Iya, saya juga. Makasih. Makasih. Nah, tadi di chat ada nih yang memberikan solusi nih. Siapa nih? Fadila Anjun bilang seperti ini, kurangi nonton film El, soalnya aku udah nyoba cara itu pernah berhasil, tapi sekarang candu lagi sih. Gimana nih El komentarnya? Iya bener. Terus ada Elza, kalau menurutku tentang ngerjain tugas pas deadline tuh sebenarnya nggak apa-apa. Soalnya emang setiap orang punya cara sendiri buat belajar, tapi juga jangan gampangin banget. Betul nih kata Elza. Iya. Tanyakan lagi untuk masalah Elsa. Ya silakan Saya Elsa. saya mau coba kasih solusi buat Elsa. Iya boleh. Kalau dari saya sendiri, itu biasanya saya tuh sampai waktu itu suka nunda-nunda pekerjaan kan. Download tuh aplikasi di handphone, ada daftar tugas. Jadi di daftar tugas itu kita bisa nulis tugasnya apa, terus deadline-nya kapan, dan ada waktunya gitu. Jadi kayak dia itu bisa ngingetin kita kalau jam segini kita harus ngumpulin itu gitu. Wah, Ya, gimana saya. nih Elsa? Terima kasih ya Makasih. Hansa sudah memberikan solusi. Iya Kansa. Makasih. Nih siapa nih? Elza. Terus juga menurutku kita harus punya tujuan atau goals. Jadi kita bisa kayak lebih termotivasi lagi nih buat nggak males-malesan belajar atau ngerjain tugas. Betul nih, kata Elza. Elza dan Elsa. Ini saya harus berhati-hati dalam pengucapan kayaknya ya. Biar nggak salah sebut. Makasih teman-teman semua yang udah memberikan saran dan solusi untuk permasalahan si Elsa. Nah, dari solusi teman-teman tadi, menurut Elsa apakah sudah cukup membantu atau adakah yang masih, aduh kayaknya aku perlu jawaban lain lagi nih, gitu. Gimana nih Elsa? Apakah sudah cukup atau Udah merasa cukup. kira-kira ada nggak yang ngebuat diri Elsa jadi kayak misal kayak, oh aku mau setelah ini aku ingin berkomitmen biar aku nggak seperti kemarin. Gimana nih Elsa? Belum bisa komitmen tapi mau nyoba. Mau coba apa nih? Mau coba-coba apa Mau nih? Ayo. coba buat mau coba buat nggak nunda-nunda tugas lagi, buat lebih lebih memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih berguna. Misalnya Gitu. seperti apa? Boleh dikasih contoh? Olahraga, terus bersih-bersih rumah, terus belajar. Itu aja yang prioritas. Prioritas. Oke. Mau coba tabel prioritas? Saya sepertinya mau ikut coba. Iya, mau nyoba bikin itu deh, yang tabel prioritas buat Oh ya, prioritas. bisa apa tugas-tugas yang penting-penting bisa terselesaikan. Nah itu. Oke. Begitu karena Elsa tadi sudah merasa cukup ya dengan saran dari teman-teman. Cukup. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nih teman-teman, kira-kira masalah siapa yang ingin dibahas? Anjun atau Kansa mungkin Mbak? Anjun atau Kansa? Gimana Anjun? Kansa? Atau Kansa? Siapa yang lebih siap untuk dibahas permasalahannya? Mbak, saya. Kansa. Oke, Kansa siap ya? Iya. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Nah, karena waktu hampir berakhir nih teman-teman, sebelum saya tutup, saya mau tahu nih, saya mau tahu dulu dong kesan-pesan teman-teman semuanya selama mengikuti kegiatan konseling kelompok malam ini. Silakan Hansa. Kalau dari saya tuh konseling kayak gini tuh seru aja Mbak. Terus kayak bisa nambah teman juga kan, bisa ngasih pendapat gitu. Terus bisa nyampein apa yang kita rasain.
Udah dari Oke, saya udah. aja, senang aja. Ya. Terima kasih ya Kansa. Bisa dapat teman-teman baru dari yang awalnya nggak kenal terus bisa jadi kenal. Apalagi kan ini habis bahas permasalahan aku yang solusinya tuh bener-bener nggak kepikiran. Terus kayak senang aja bisa saling sharing gitu, saling bantu masalah satu sama lain. Iya. Terima kasih Elsa. Ini Elza, EXO bilang di chat. Menurutku seru Kak, walaupun terkendala jaringan. Iya betul sekali. Kesannya seru, menyenangkan, terus bisa nyelesain solusi gitu. Udah, Kak. Ada. Oke, terima kasih Ayah. Ini dari Ike. Retno Ike, menurut aku senang banget ya Kak, bener kata Elsa. Bisa dapat teman sama solusi yang belum pernah terpikirkan gitu. Iya betul banget. Makasih ya Retno Ike. Widya belum Widya? Sepertinya belum ya? Iya, mungkin Kak dari saya juga sama sih sama yang kayak yang lain, senang, seru, menambah relasi juga, terus ada solusi dari yang lain. Juga kesan-pesan dari teman-teman. Saya pun juga merasakan, saya senang banget bisa mengadakan konseling kelompok bareng teman-teman semua di sini. Masalah ini tuh kita sering ngalamin juga gitu kan. Terus juga solusi dari teman-teman semuanya juga bisa jadi reminder buat diri saya. Pertemuan selanjutnya kapan? Masih bingung juga nentuin tanggalnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada waktu luang boleh bilang ke grup ya. Iya Mbak. Oke. Karena kegiatan sudah berakhir nih teman-teman, sudah selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, sukarela, ikhlas lillahi ta'ala ikut kegiatan konseling kelompok malam hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Terlebih untuk Elsa nih. Semoga Elsa bisa istiqomah sesuai sama komitmen yang sudah disampaikan ya Elsa. Iya Mbak. Oke, sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Iya, makasih semuanya.